adik-adik, apa kabar? Selamat datang dalam siaran pendidikan interaktif bedah kisi-kisi persiapan ujian nasional. Senang rasanya di kesempatan kali ini ada saya Kak Asti Mohtar dan juga Bapak Wahyo Hartanto Jati. Beliau mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia di SD Madania Bogor. Kita sapa terlebih dahulu ya Pak Wahyo. Halo Pak Wahyo, apa kabar? Kabar baik Kak Asti. Alhamdulillah, kita harus tetap semangat ya untuk menemani adik-adik semua dalam membedah kisi-kisi untuk ujian nasional nanti. Tepatnya pada tanggal berapa Pak nanti tanggal untuk adik-adik SD? Nanti akan mulai UN. Tanggal 7 Mei akan dimulai ujian nasional. Baik, kami mengundang partisipasi untuk adik-adik semua langsung bertanya kepada Bapak Wahyo Hartanto Jati. Silahkan bertanya melalui line telepon bebas pulsa di 0800 140 3046, melalui SMS di 0852 8386 8667 dan juga Facebook di Televisi Edukasi. Nanti pada segmen terakhir kami akan menggelar kuis kuadran cerdik, cepat, cermat, dan ceria. Dan diinformasikan nih Pak Wahyo untuk adik-adik semua, bagi yang tidak bisa menyaksikan siaran pendidikan interaktif ini langsung melalui layar televisi, adik-adik bisa menyaksikannya melalui live streaming dan juga mendapatkan kisi-kisi yang akan dibahas di kesempatan kali ini dengan cara mendownload video on demand di tva.kemdikbud.go.id. Baik, sebelum Pak Wahyo memulai memberikan ataupun menjelaskan mengenai kisi-kisi yang akan dibedah sesaat lagi, ada baiknya jika bersama-sama terlebih dahulu kita menyaksikan sebuah tayangan yang berikut ini. Yuk! Pak Wahyo, kira-kira kalau dari tayangan yang baru saja kita saksikan bersama, begitu banyak media massa cetak ya. Dan tema kita kali ini adalah membahas mengenai menentukan kalimat utama. Itu yang perlu diperhatikan adik-adik ya. Apakah nanti banyak sekali soal cerita yang akan menentukan, ditanyakan mengenai penentuan kalimat utama ini, Pak? Iya, soal-soal nanti itu lebih menekankan pada keterampilan membaca anak-anak. Jadi memang benar nanti soal-soal bacaan itu cenderung lebih banyak di sana dan menentukan kalimat utama itu salah satunya. Dan mungkin kisarannya selama ini kurang lebih ada 3-4 soal untuk menentukan kalimat utama, pokok pikiran, dan itu diambil dari tiap paragraf yang mereka baca. Oke, berarti seperti kata Pak Wahyo tadi, diperlukan kemampuan untuk membaca ya dan mengartikan dalam wacana yang ada. Tepat sekali. Oke, baik. Silakan adik-adik, selamat belajar. Pak Wahyo akan memulai memberikan indikatornya dan juga membedah soal-soal bersama-sama. Selamat belajar ya. Silakan Pak Wahyo. Terima kasih Kak Asti. Jadi selamat sore anak-anak sekalian. Kali ini kita belajar kembali bahasa Indonesia untuk menentukan kalimat utama. Dan kalimat utama ini tentunya yang ada pada paragraf ya. Paragraf itu kita baca, kemudian kita lihat di manakah kalimat utamanya. Pelajari baik-baik, baca dengan teliti kalimat utama yang mana ya. Kita lihat bersama pembahasannya. Jadi indikator yang akan disajikan kali ini adalah siswa dapat menentukan kalimat utama dalam paragraf ya. Nah, pada tiap paragraf itu mempunyai unsur sebagai berikut. Yang pertama adalah kalimat utama ya, ini yang akan dicari oleh adik-adik sekalian. Kalimat utama di sini ya dikembangkan dari pikiran utama atau pokok pikiran menjadi dasar pengembangan suatu paragraf ya. Selanjutnya kalimat penjelas mendukung atau mengembangkan kalimat utama ya. Jadi tiap paragraf mempunyai kalimat utama, selanjutnya dikembangkan dengan kalimat-kalimat penjelas. Jadi satu paragraf mempunyai yang akan kita bahas kali ini mempunyai satu kalimat utama, baik di awal ataupun di akhir ya. Satu jadi paragraf ada satu kalimat utama, bisa ada di awal ataupun di akhir. Ya. Jadi kita lihat bersama. Berdasarkan letak kalimat utamanya ya, paragraf itu dibagi menjadi paragraf deduktif ya dan juga paragraf induktif. Paragraf deduktif bila kalimat
utamanya berada di awal paragraf. Ya. Kemudian paragraf induktif bila kalimat utamanya ada di bagian akhir paragraf. Ya. Oke, baik. Kita langsung masuk pada pembahasan soal yang pertama. Silakan Pak Baik, Wahyu. kita lanjutkan langsung pada soal. Nah, Yang soal pertama ini tentang sampah. Ya, saya bantu baca ya Pak ya. Silakan Kasti. Sampah yang menimbulkan masalah berasal dari perusahaan. Biasanya sampah-sampah perusahaan dibuang ke sungai. Sampah perusahaan pada umumnya mengandung zat yang dapat menimbulkan pencemaran air. Jika ini dilakukan terus-menerus, kehidupan makhluk dalam air dapat terganggu. Manusia yang memanfaatkan air sungai untuk keperluan hidup sehari-hari dapat terkena akibatnya. Selain itu, sampah perusahaan yang dibuang ke sungai dapat menimbulkan bau yang sangat mengganggu lingkungan di sekitarnya. Oke. Kemudian yang ditanyakan tentunya tentang kalimat utama ya. Jadi kita lihat bersama. Kalimat utama pada bacaan di atas adalah apakah? A. Sampah-sampah perusahaan dibuang ke sungai. Baik. B. Sampah yang menimbulkan masalah berasal dari perusahaan. C. Sampah perusahaan pada umumnya mengandung zat yang dapat menimbulkan pencemaran air. Dan D. Sampah perusahaan yang dibuang ke sungai dapat menimbulkan bau yang sangat mengganggu lingkungan. Ya, dan jawabannya adalah yang B. Sampah yang menimbulkan masalah berasal dari perusahaan. Nah, kita lihat bersama pembahasannya. Ya. Nah, dari paragraf ini, satu paragraf, kebetulan dibuat 2 kolom ini pada bacaan, yang menjadi kalimat utama adalah sampah yang menimbulkan masalah berasal dari perusahaan. Ini paragraf deduktif. Letak kalimat utamanya ada pada awal paragraf. Baik. Ya. Okay. Ya, jadi itu dia tadi jawabannya adalah yang B ya. Betul. Dan ada di awal paragraf. Betul. Dan sekarang ini Pak Wahyu, kita sudah menerima pertanyaan pertama di kesempatan kali ini melalui Facebook. Ada adik kita bernama Yunita bertanya, apakah mungkin letak gagasan utama di tengah paragraf? Ya. Apakah mungkin letak gagasan utama di tengah paragraf? Mungkin nggak Pak? Mungkin sekali. Baik. Jadi ini untuk tingkat pembelajaran lebih lanjut. Paragraf itu sebetulnya posisinya ada di 5, ada 5 ya. Ada 5 dalam setiap. Ada paragraf deduktif, itu berarti di awal paragraf, paragraf induktif di akhir paragraf, kemudian paragraf itu yang kalimat utamanya terletak di tengah paragraf, itu betul. Kemudian paragraf deduktif, induktif, kalimat utamanya terletak di awal dan akhir. Dan nanti ada satu jenis paragraf yang kalimat-kalimat dalam paragraf itu merupakan kalimat utama, terutama pada karangan-karangan deskripsi di sini. Oke. Tapi itu untuk pembahasan lebih lanjut. Betul, ya. Kalau jadi untuk tingkat sekolah dasar bagaimana? Yang umumnya diperkenalkan dan menjadi soal pembahasan adalah paragraf deduktif dan induktif. Ya. Di awal dan di akhir saja. Oke. Tapi kalau misalnya kita mengacu pada contoh soal yang pertama tadi, ini pilihan jawabannya cukup mengecoh adik-adik ya Pak ya. Betul. Karena semua pilihan jawabannya sebenarnya ada di dalam paragraf. Ya. Lantas bagaimana nih agar adik-adik tidak terperosok untuk memilih jawaban yang kurang tepat? Tidak tepat ya. Jadi kita harus tahu bahwa kalimat utama ini yang mengembangkan paragraf itu. Titik pijak pembicaraan kalimat-kalimat selanjutnya. Dan kalimat penjelas adalah mendukung, memperjelas kalimat utama. Oke. Ya. Berarti tadi kalimat di paragraf awalnya sudah cukup jelas ya. Jadi semoga adik-adik lebih teliti lagi kalau misalnya tadi belum betul jawabannya. Tapi jangan khawatir karena Pak Wahyu masih akan memberikan contoh-contoh soal yang lainnya yang bisa kita pelajari bersama agar persiapan ujian nasional nanti semakin matang. Yuk, masih ditunggu pertanyaan untuk adik-adik semua di line telepon bebas pulsa melalui Facebook dan juga SMS. Tapi tentunya sesaat lagi ya, karena siaran pendidikan interaktif dan kisi-kisi persiapan ujian nasional untuk sekolah dasar akan segera kembali sesaat lagi.